Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nuresma, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda dengan NIM 2511301377. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri 010 Loakulu kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya ilmunya itu meresap di otak kita, kita ngapain? Baca doa. Ibu minta tolong ketua kelas memimpin doa. Ya. Sebelum belajar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Bra. Apa kabar hari ini anak-anak soleh-solehah? Baik. Sehat? Lagi sehat atau sakit? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah. Amin ya robbal alamin. Terus perasaannya pagi ini seperti apa? Bahagia atau sedih? Bahagia. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya bahagia. Tidak ada yang sedih. Kalau sedihnya buang jauh-jauh aja ya. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini pada semangat semua. Hadir semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan hadir. Semunya rajin, turun semua. Berarti apa? Kelas 4 itu hebat. Oke. Kita selanjutnya menyanyikan lagu apa? Halo Halo Bandung. Supaya apa, Nak? Supaya kita lebih cinta tanah air. Ayo, semuanya anak-anak soleh-soleh berdiri. Nyanyi dengan penuh semangat. Siap? Semangat, senyum. Halo, halo Bandung, di kota periangan. Halo, halo Bandung, kota
Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya, kemarin kan sudah kita bahas pertemuan lalu tentang apa? Menyambut usia balik. Siapa? Kemarin sudah pernah kita bahas apa itu usia balik, apa itu balik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kan kemarin kita sudah bahas nih tentang usia balik. Terus, apakah ada nih yang merasa berbeda dari diri kalian? Ada perubahan dari diri kalian? Ada. Apa contohnya? Lebih nyaring? Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Apa perubahannya? Makin dewasa, iya pintar. Apa lagi? Makin tinggi, iya betul. Apa lagi? Makin tua, berarti makin bertambahnya umur. Ada lagi? Apa Edi? Makin pintar. Makin apa lagi? Makin giat belajar. Kalau perubahan fisik ada enggak yang kalian alami? Apa? Tadi kan makin tinggi, makin kuat, makin apa lagi perubahannya? Makin gemuk, berarti nafsu makannya bertambah. Apalagi? Apalagi ya? Nih kita ambil contoh deh. Dulu waktu kalian kelas 1, masih ingat kelas 1? Tubuh kalian kayak mana tubuhnya? Pendek, maksudnya masih kecil. Iya, segini kan? Sekarang sudah semana? Segini. Bahkan mungkin ada yang lebih tinggi daripada ibu. Iya, betul kan? Iya, dulu kan Rehan, sekarang Rehan tinggi. Dulu kan tidak mungkin dia tinggi segini. Paling dari kecil. Jangankan Rehan, semuanya tuh kita lihati. Adik-adik kita kelas 1. Iya, masih kecil-kecil daripada kakaknya kelas 4 ini kan? Iya. Habis itu udah kelas 4 nih kayak seperti kalian. Makin tinggi, apalagi yang berubah? Apalagi? Ada perubahan fisiknya selain makin tinggi, makin gemuk, makin kuat. Iya. Ada lagi? Makin apa? Makin dewasa. Iya, makin cerdas karena sering belajar. Nah, hari ini kita membahas tentang tanda-tanda usia balik. Apa? Atau tanda-tanda kedewasaan. Tujuannya apa kita belajar tanda-tanda usia balik, Bu? Nih, Ibu bacakan. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Terus yang kedua apa? Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih sama ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga apa? Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Good. Nah, ini apa, Bu? Ini kriteria ketercapaian tujuan yang tadi, yang ada 3. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, kedua apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nanti dengan belajar kita mengenai tanda-tanda usia balik, semuanya paham. Tanda-tanda pada diri sendiri. Saya ini semakin besar. Saya ini semakin apa tadi? Semakin tinggi. Apakah saya sudah usia balik atau belum ya? Atau saya masih kecil? Atau bayi atau balita? Nah, gitu.
Nih, ibu punya satu cerita. Naik level. Siapa yang pernah? Siapa yang di sini suka main game? Ih, semuanya main game pasti. Terus, tahu kan kayak mana rasanya naik level, tahu? Dari level 1 ke level selanjutnya. Nah, di setiap level itu punya tantangannya masing-masing. Nah, pasti paham tuh yang sering main game tuh. Kayak mana rasanya kalau kita naik level? Bahagia, kita bisa apa? Bisa menaklukkan tantangan-tantangan di level sebelumnya. Naik lagi ke level atas, ngapain? Ngapain? Melakukan tantangan-tantangan yang baru, menyelesaikan tantangan di level selanjutnya. Nah, kalian itu, usia kalian itu sama aja kayak ini, kita ibaratkan main game. Kalian itu sedang memproses naik level. Nih. Nah, itu yang kata ibu tadi. Sebentar lagi kalian akan mengalami namanya tadi apa? Naik level. Yang paling keren dalam hidup kalian, jauh dibanding daripada kalian main game. Iya, yaitu apa tadi? Memasuki usia balik. Nah, itu naik level paling keren di dalam hidup kalian, iya, hidup kita. Nah, selama ini proses kalian sekarang itu ada di mode training. Berarti apa? Di mode training berarti apa, Ibra? Mode perang katanya Ibra. Perang untuk apa? Memenangkan misi. Ya, begitu? Nah, semua ibadah, kebaikan kalian itu dicatat sebagai latihan yang luar biasa. Tapi sebentar lagi kalian akan masuk ke level utama. Kenapa kok di level utama? Di level utama ini apa yang kalian dapatkan? Setiap sholat kalian jadi poin apa? Pahala yang asli. Berarti dah mulai dicatat. Terus apa lagi? Setiap puasa adalah misi spesial. Dengan hadiahnya apa? Surga. Terus setiap perbuatan baik adalah skill, keahlian yang membuat karakter kalian semakin kuat di hadapan Allah. Terus tentu di level yang ini, di level utama ini, levelnya baru, berarti tantangannya juga baru. Terus mungkin kalian ini, anak-anak ibu ini mungkin agak sedikit aneh. Kenapa ya Bu, saya kok ada yang berubah? Kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu? Pasti banyak pertanyaan, betul tidak? Betul. Nah, terus anggap aja itu proses kalian menuju ke karakter, ke pribadi yang lebih atau makin tangguh. Jadi ini kalian udah dipersiapkan nih. Yang sekarang sering sholat, nah itu persiapan ke level ini. Level apa? Level yang baru, yang penuh dengan tanggung jawab. Yang tadi kata ibu, setiap sholat, setiap ibadah puasa itu dicatat dengan pahala. Iya, terus baik benar itu kalian sudah dicatat sama malaikat Raqib dan Atid. Nah, jadi kalian siap-siap. Usia balik ini adalah tiketnya apa tuh? Tiket VIP dari Allah untuk kalian yang menyatakan kamu siap, kalian siap. Ayo mulai petualangan kalian sebagai hambaku yang dewasa, kata Allah. Hadapi dengan
Percaya diri karena Allah tahu kalian pasti bisa. Jadi siap menyambut usia balik? Siap. Usia balik itu keren, penuh tantangan, menjadikan diri kita lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita mengamati video usia balik. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah teman-teman, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Pada dewasa atau sudah kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Saya bertanya Teguh, ayo kita ke masjid. Tapi Teguh bilang, aku belum, karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tandanya begitu. Jangan takut. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Basah dan tidak haid berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan syarat mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak seluruh perbuatan. Baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini sudah ada gambaran. Kayak mana itu Bu, tanda-tanda usia balik? Apa aja sih Bu? Tanda-tanda usia balik perempuan, tanda-tanda usia balik laki-laki. Sudah ada gambaran? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita memecahkan satu masalah. Mengapa Islam memberikan perhatian khusus pada usia balik? Oke, silakan Ibra. Proses anak menuju kedewasaan.
Kata teman kita karena proses anak-anak menuju kedewasaan. Betul atau tidak? Betul, iya. Terus ada lagi yang mau nanya? Yang mau jawab? Oke, silahkan Afifah. Seseorang mulai dibebani tanggung jawab. Karena seseorang mulai dibebani tanggung jawab. Betul atau tidak? Betul. Terus tanggung jawab yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa? Oke, Manda, silahkan. Ayo. Kata teman kita, perbuatan baik, tanggung jawabnya itu berupa perbuatan baik dan buruk. Terus apa lagi? Seperti apa lagi? Ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita. Itu perkataan yang baik atau yang kotor? Yang kotor. Jadi kita harus jaga. Jadi kita harus keluarkan perkataan yang baik. Good. Terus yang kedua, apa yang berubah ketika seorang muslim mencapai usia balik? Haid. Ada lagi? Mimpi basah bagi laki-laki. Good job. Apa lagi? Oh, kulit menjadi lebih halus. Ya, ada lagi? Perubahan suara. Dari yang suaranya imut-imut ke suaranya yang kayak mana? Serak. Merasa enggak? Terutama yang laki-laki. Merasa. Coba kita dengarkan itu. Adik kelas kita, adik kelas 1 itu. Suaranya masih imut-imut kan? Nanti coba kalian misalkan yang kelas 4, yang kelas 6. Kita dengari suara adik kita itu. Pasti suaranya berubah. Itu proses menuju usia balik. Ada lagi? Tumbuh jakun. Selanjutnya. Nah, ini kemarin kita sudah bagi kelompok di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, sebelum kita melaksanakan atau menuntaskan satu misi, menuntaskan satu masalah. Sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran selanjutnya, biar kalian nih tidak ngantuk, biar tetap semangat. Kita senam apa ini namanya? Senam tangan dengan apa? Dengan tepuk berpola namanya. Oke. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Pintar, berarti fokus semuanya, tidak ada yang kelebihan. Tepuk 3. Ada yang kelebihan sepertinya. Lagi, tepuk 4. Kita akan menuntaskan satu masalah. Ibu akan menjelaskan ini. Kita punya satu masalah yang akan kita pecahkan. Yang akan kita kerjakan, kita pecahkan, kita apa lagi? Kita analisis, kita teliti bersama kelompok masing-masing. Oke, supaya lebih jelasnya begini. Yang pertama, kalian nih satu kelompok ada 4 sampai 5 orang. Ada berapa kotak ibu punya? 5. Oke. Yang pertama, di kotak yang pertama. Yang di sini, pengertian apa itu? Balik, pengertian balik kan sudah di pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat kan? Masih. Apa di sini Bu isinya? Isinya mengidentifikasi pengertian usia balik. Jadi pengertian balik, pengertian usia balik yang pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat? Dicatat di situ. ya, di kotak yang ya pertama. Yang kedua, tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Tadi sudah kan?
Sudah. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi tadi ada tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Selanjutnya, larangan orang yang berhadas besar. Tadi sudah ada kan? Sudah, tadi kalian mengamati video tadi? Paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Alhamdulillah semuanya paham. Oke, ini Ibu kasih LKPD. Ada berapa kotak tadi? Ada 5. Kan ini tidak cukup. Kalau misalkan tidak cukup, kalian tulis di sini. Nanti lem ada di meja Ibu. Nanti kalian tinggal ambil, dilem, tinggal tempel disesuai tulisannya masing-masing, disesuaikan. Misalkan pengertian balik Bu panjang, enggak muat ini di kotaknya. Nah, kalian tulis di sini, kemudian ditempel, kemudian dilipat. Boleh kayak gitu. Kalau semuanya mau ditempel Bu, boleh. Boleh. Ibu bagikan LKPD. Kelompok 1. Nggak cukup di situ ya, kalau tidak cukup. Nih. Ini ya. Ini kelompok 5. Oke. Dah? Siap mengerjakan? Siap. Mulai berdiskusi ya, berdiskusi. Balik, usia balik adalah kayak gitu ya. Nanti bagi-bagi satu-satu ya. Ya. Enggak, langsung aja. Nanti kalian maju. Iya, langsung jawabannya aja. Ya, betul. Ini aja. Ya. Ya, itu. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Nah, pintar. Bentar, ya. Ya. Kenapa? Nama yang mana tuh? Oh, enggak apa-apa. Orang dia nggak kelihatan. Enggak apa-apa. Ya ini atau ini? Kayak gini kan Bu? Nih. Ya, betul. Di sini kan pen. Ini penghapus pinjam nih. Ya. Ya, santai. Ya. Ini nomor 3. Oke, Jen udah. Nomor 5 Empat, Jen. nanti di sini. Iya. Oh, itu terbalik. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Terbalik kah apa? Balik. Ya, tinggal di. Ya. Enggak apa-apa kalau mau ngikuti sama materi yang ada boleh. Mau ngikuti hasil pengamatan kalian di video tadi yang 3 tadi boleh. Ya. Mau pemikiran sendiri pun sangat boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, anak-anak soleh-soleha, kita dengarkan presentasi hasil apa? Hasil identifikasi dari kelompok 1. Pengertian balik. Balik adalah masa ketika seseorang anak mencapai usia dewasa menurut Islam. Situ aja di sini. Bagi laki-laki tumbuh rambut tidak terak dan bahasa baik mencapai usia 15 tahun. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan
Tumbuhnya rambut di daerah tertentu, perubahan pada payudara, hamil, pembesaran pinggul. Oke, ada yang mau bertanya sama kelompok satu? Ada, silakan. Apa itu balik? Balik adalah masa ketika seorang anak mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Satu, mimpi basah instilam. 2. Haid menstruis. 3. Mencapai usia 15 tahun. Tumbuhan rambut di daerah tertentu, perubahan suara jakun padan menjadi lebih kekar dan berotot, pertumbuhan badan bertambah cepat, nafsu makan meningkat dan lebih aktif. Tumbuhnya rambut di daerah tertentu, perubahan pada payudara, hamil, pembesaran pinggul. Haid atau berhalangan, dilarang melakukan sholat, dilarang membaca Al-Quran, menyentuh atau membantu mushaf Al-Quran. Ya. Oke, ini tadi hasil presentasi kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu nih lagu sambil merefreshing. Ya, oke, kita dengarkan. Yang mau ikut nyanyi boleh. Dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat bagi lelaki, dari pusarnya hingga lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, semua kecuali tangannya. Oke, tepuk tangan biar tambah semangat. Oke, selanjutnya sebelum quiz time, kita tadi sudah membahas tentang apa aja tadi teman-temannya yang maju presentasi? Tentang usia balik. Tentang apa lagi? Tanda-tanda balik bagi perempuan. Menurut siapa? Menurut ilmu biologi. Kemudian apa lagi? Tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Terus tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Sama yang terakhir tadi apa? Ya, larangan orang yang berhadas besar. Iya, tadi semua dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 mempresentasikan dengan
Baik, dengan hasil pemikirannya masing-masing. Ada juga yang mencari dari materi-materi yang sudah diberikan. Selanjutnya siap kuis time? Siap. Bacakan lagi. Akil balik pada perempuan ditandai dengan A. Timbul jerawat, B. Menyukai lawan jenis, C. Ihtilam atau mimpi basah, D. Menstruasi atau haid. Oke, kali ini jawabannya kompak, D semua. Kita cek apakah benar atau salah. Teteretete. Yeay. Oke, selanjutnya. Bagi yang sudah balik pada. Oke, Ibu bacakan. Meninggalkan perintah Allah bagi orang yang sudah balik maka A. Tidak mengapa, B. Berdosa, C. Berpahala, dan D. Berdosa dan juga berpahala. Apa jawabannya? Jawabannya? Oh, serentak juga B. Mari kita cek. Yang mana yang benar? B. Oke, pintar semua. Adalah surat yang ditandai dengan adanya. Pertanyaan selanjutnya. Akil balik pada laki-laki ditandai dengan adanya A. Ihtilam atau mimpi basah, B. Timbul jerawat, C. Menyukai lawan jenis, dan D. Menstruasi atau haid. Jawabannya serentak. Oke, mari kita cek. Benar atau salah ya jawabannya A? Oke. Berarti semuanya alhamdulillah paham sama apa? Iya, pintar pembelajaran hari ini. Belajar apa hari ini? Agama. Tentang apa? Yang kita dapatkan hari ini tentang kita mengetahui bahwa tanda-tanda usia balik bagi laki-laki apa aja tadi? Tumbuh jakun, mimpi basah, atau ihtilam. Iya, tumbuh rambut di area tertentu. Ada lagi? Perubahan suara. Terus apa lagi yang kita dapatkan? Tadi tanda balik laki-laki. Baru tanda balik perempuan. Apa aja tadi? Yang perempuan. Tumbuhnya rambut di daerah tertentu. Apa lagi? Ya, perubahan pada payudara. Hamil. Apa lagi? Pembesaran pinggul. Iya, itu menurut ilmu biologi. Selain itu kita dapatkan apa tadi? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu satunya? Ilmu fikih. Good job. Apa aja tadi? Mimpi basah atau ihtilam. Habis itu apa lagi? Haid atau menstruasi. Apa lagi yang terakhir? Usia mencapai 15 tahun. Ya, itu bahwa orang yang berhadas tidak boleh atau dilarang sholat, dilarang membaca Al-Quran, dilarang memegang Al-Quran, dilarang berpuasa. Apa lagi? Ada lagi? Ya, tidak berdiam diri dalam masjid. Tugas di rumahnya apa? Diskusikan bersama orang tua di rumah. Bersama orang tua kalian. Boleh kakak, boleh om, boleh ibu, boleh bapak, boleh semuanya. Apa? Tentang perubahan apa yang terjadi pada diri kalian. Nanti tanya sama orang tuanya. Mak, ibu, bapak, ayah, bunda, kakak, om.
apa sih yang berubah? Apa aja yang berubah dalam diri saya ini gitu? Apakah itu sudah termasuk usia balik atau belum? Nanti ditanyakan, didiskusikan sama orang di rumah. Paham? Paham. Sampai di situ ya. Ingat, kita nanti belajar tentang kewajiban setelah usia balik pada pertemuan selanjutnya. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Mengucapkan apa? Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.